Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang kebudayaan zaman prasejarah. Nah, untuk pokok bahasan yaitu kebudayaan masyarakat prasejarah. Materi ini merupakan lanjutan dari materi tentang manusia purba. Kebudayaan masyarakat prasejarah saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pola hunian, lalu dari berburu meramu dan bercocok tanam, sampai yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Yang pertama adalah pola hunian. Karakter pola hunian manusia prasejarah, yang pertama kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua kehidupan di alam terbuka. Untuk yang kedekatan dengan sumber air ini, sudah barangkali kita mengetahui mengapa, ya, karena makhluk hidup itu tidak akan bisa jauh-jauh dari air. Maka dari itu, manusia prasejarah itu kalau menetap atau mencari tempat untuk setidaknya singgah itu selalu dekat dengan sumber air, yaitu tujuannya itu untuk mereka konsumsi airnya. Selain itu, di dekat sumber air pasti akan banyak tanaman. Nah, tanaman atau tumbuhan tersebut itu bisa juga sebagai menjadi bahan makanan untuk manusia prasejarah, untuk mereka konsumsi. Selain itu, ada juga binatang atau hewan-hewan. Nah, karena binatang atau hewan ini juga membutuhkan air, otomatis mereka akan pergi mencari sumber mata air. Nah, manusia prasejarah itu bisa manfaatkannya untuk menjebak atau untuk menangkap hewan yang ada di sana dan mereka dapat konsumsi. Lalu yang kedua ada pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pola hunian seperti itu ada di situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Nah, kalau di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo itu, kita bisa menemukan banyak sekali fosil-fosil manusia-manusia prasejarah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa karakter pola hunian manusia prasejarah yang kedekatan dengan sumber air itu bisa dikatakan valid. Lalu masa berburu dan meramu. Nah, untuk masa berburu dan meramu ini, manusia zaman dahulu itu mempertahankan hidup dengan cara bergantung pada alam atau masih dalam fase food gathering. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mempertahankan hidup mereka itu lebih sering itu berburu, berburu hewan. Lalu masa berburu dan meramu ini terjadi pada zaman Paleolitik. Yang ketiga, hidup mereka berpindah-pindah. Nah, karena hidup mereka berpindah-pindah menyesuaikan alat dan bahan makanan mereka. Nah, hidup mereka berpindah-pindah itu hidup mereka berpindah-pindah atau nomaden. Nah, alasannya karena ketika di suatu ketika mereka mendiami suatu tempat. Nah, setelah bahan makanannya habis di tempat yang mereka tinggali itu, mereka akan pergi untuk mencari tempat baru yang sekiranya bahan makanannya cukup untuk mereka konsumsi. Lalu itu berkelompok kurang lebih 20-30 orang. Lalu alat yang digunakan masih sangat sederhana. Itu pada masa berburu dan meramu. Lalu masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, itu yang pertama itu hidup masih mengandalkan alam. Nah, sama mereka itu masih sering berburu makanan. Jadi masih belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu terjadi di zaman Mesolitik. Yang ketiga semi sedenter. Jadi mereka itu hidup mulai menetap, tapi tidak selamanya untuk menetap di sana. Nah, hidupnya itu di Abri South Road. Nah, Abri South Road itu merupakan itu ceruk goa, seperti yang adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah tempat tinggalnya. Lalu yang keempat, mulai munculnya sistem kepercayaan. Nah, mulai munculnya sistem kepercayaan ini dapat dilihat dari penemuan lukisan-lukisan di dinding goa. Tapi untuk sistem kepercayaan ini masih belum kompleks ya, masih sederhana. Nah, ini merupakan contoh gambar lukisan dinding goanya.
Yang ini merupakan gambar tangan. Lalu ini gambar hewan, mereka seperti memburu binatang. Nah, pasti di setiap lukisan-lukisan ini pasti terkandung maknanya. Lalu yang selanjutnya ada masa bercocok tanam. Nah, pada masa bercocok tanam ini mulai munculnya kegiatan untuk memproduksi makanannya sendiri, yaitu food production. Nah, yang dimaksud di sini adalah mereka itu sudah mulai bisa menghasilkan makanannya. Jadi itu mereka bisa, salah satu contohnya adalah mereka bisa menanam makanan yang dapat mereka konsumsi. Selain dari mereka berburu, salah satu sumber utama makanan mereka yaitu mereka hasilkan dari tanaman yang mereka tanam. Lalu terjadi di zaman Neolitik. Hidup sudah menetap. Nah, karena mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi mereka tidak perlu lagi untuk berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber makanan karena mereka sudah bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, karena mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri, lalu mereka hidup sudah menetap, otomatis populasi mereka juga meningkat. Lalu pada zaman ini juga sudah dikenal dengan sistem barter. Lalu yang terakhir ada mulai berkembangnya sistem kepercayaan. Nah, kalau tadi masih muncul di slide yang sebelumnya itu tadi masih mulai munculnya sistem kepercayaan. Nah, kalau di zaman ini, di zaman Neolitik, sistem kepercayaan sudah mulai berkembang dan sudah sangat kompleks. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sistem kepercayaan. Sebelum melangkah lebih jauh, nah, di sini ada 3 sistem kepercayaan. Yang pertama animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang pertama adalah animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Jadi, animisme ini intinya masih percaya mereka percaya bahwa kekuatan atau kehidupan mereka itu masih diatur atau mereka itu masih tergantung sama roh nenek moyang mereka. Lalu yang kedua adalah dinamisme. Kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Jadi intinya itu di dinamisme itu kepercayaan bahwa benda itu memiliki kekuatan. Nah, kalau yang totemisme, kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang mereka. Jadi mereka itu mempercayai bahwa binatang-binatang itu sebagai memiliki kekuatan dan juga sebagai lambang nenek moyang mereka. Nah, lalu kita beralih ke fenomena kebudayaan megalitik. Ini masih di sistem kepercayaan. Jadi fenomena kebudayaan megalitik ini terjadi pada zaman Neolitik. Jadi di zaman Neolitik itu karena tadi sudah mulai berkembang sangat pesat mengenai sistem kepercayaan. Nah, di sini ada yang namanya fenomena kebudayaan megalitik. Nah, megalitik sendiri itu memiliki arti batu besar. Nah, pada fenomena kebudayaan ini manusia prasara itu lagi giat-giatnya untuk mendirikan bangunan-bangunan batu besar. Nah, mereka itu sering sekali mendirikan mendirikan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu yang ukurannya tentu besar. Nah, ini salah satu contohnya bangunan-bangunan kebudayaan megalitik. Seperti yang ada di gambar, ada menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Nah, menhir itu merupakan tugu batu tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi mereka membangun menhir ini mempunyai tujuan itu sebagai tempat pemujaan kepada roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Lalu ada dolmen, meja batu tempat menaruh sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Nah, seperti gambar di sini,
Nah, di atasnya itu nanti akan diletakkan berbagai macam sesaji yang bertujuan itu sebagai apa ya? Untuk sesembahan roh nenek moyang mereka yang telah meninggal. Lalu ada waruga, yaitu kubur batu yang berbentuk kubus. Lalu ada sarkofagus, yaitu peti jenazah. Jadi peti jenazah ini terbuatnya dari batu dan fungsinya itu ya tadi untuk menaruh apa jasad-jasad orang yang meninggal. Lalu ada punden berundak, yaitu bangunan yang difungsikan sebagai tempat untuk pemujaan roh nenek moyang. Jadi menhir sama punden berundak ini hampir sama, tapi secara apa bentuk beda ya. Tapi fungsinya yaitu hampir sama untuk tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, latar belakang dan fungsi. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa kok mendirikan bangunan sebesar itu? Nah, yang pertama ini adalah latar belakangnya. Yang pertama itu tempat pemujaan roh nenek moyang. Lalu pengharapan kesejahteraan bagi orang yang masih hidup. Jadi orang-orang yang membangun bangunan itu tadi itu memiliki harapan bahwa setelah mereka membangun, lalu mereka itu bisa berdoa kepada roh-roh nenek moyang agar hidupnya itu bisa berkah gitu dan sejahtera. Lalu yang ketiga, kesempurnaan bagi orang yang telah meninggal. Lalu ada fungsi bangunannya. Seperti yang tadi, yang pertama sebagai medium penghormatan, lalu sebagai tempat singgah roh nenek moyang, yang ketiga adalah lambang orang yang telah meninggal. Terima kasih adik-adik untuk waktunya. Presentasi Bapak mengenai materi hari ini seperti tadi, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin penjelasan Bapak kurang. Nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.